berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Anugerah berkat dan keselamatan yang menjadi bagian dari hidup kami pada hari ini memungkinkan kami bersama boleh terhimpun di tengah-tengah keluarga duka, keluarga Antonius Palimbo dan keluarga Antonius Sahanggamu. Dari berbagai tempat, baik yang dari Toli-Toli Palu, di Sepe dan sekitarnya, kami boleh larut dalam duka cita, merasakan apa yang dialami oleh rumpun keluarga duka atas meninggalnya suami, papa, adik, anak, dan kekasih kami, almarhum Bapak Restu Jemi Antonius, yang telah meninggalkan seorang istri, Ibu Anita LC Sahanggamu, dan anak Angelika, dalam menaungi rumah tangga 22 tahun menjalani masa pernikahan dan menjalani umur 49 tahun 3 bulan 8 hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan ibadah pemakaman saat ini kami ambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 27. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala kuasa yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Persembahan pujian, penghiburan dan penguatan dari Majelis Jemaat Mawar Sarum Sepe. Selamat pagi dan salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang perkabungan dan keluarga duka yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kalau melihat kondisi almarhum pada 4 bulan yang lalu, ketika kami diterima di Ogumuli, tidak ada tanda-tanda sakit yang dialami oleh almarhum. Sehingga ketika kami mendengar kabar bahwa almarhum Bapak Jimmy telah meninggal, semua orang kaget.
termasuk saya. Disitulah kita bisa mengerti dan memahami bahwa setiap perjalanan kehidupan manusia di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan dan mereka saya akan hidup 1000 tahun, saya akan hidup sekian puluh tahun. Ketika setiap ketetapan dan keputusan yang terjadi atas kehidupan kita, yang bisa kita lakukan adalah menangis, tunduk dalam kesedihan. Kadang-kala sulit bagi kita untuk berpikir, ya, inilah akhir perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu juga menjadi pertanyaan dan sekaligus pernyataan, kalau Tuhan ada saat itu, saudara saya Lazarus tidak akan meninggal. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari pernyataan sekaligus pertanyaan ini, kita akan diantar pada sebuah pemahaman dan perenungan bahwa setiap manusia telah ditentukan sejauh mana dia akan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saya akan bersaksi bahwa saya merasa bahwa saya sudah akan meninggal selama hari ketiga di ruang ICU Rumah Sakit Umum Poso. Tetapi ternyata saya masih ada sampai dengan saat ini. Dari situ saya mengerti dan memahami bahwa dalam situasi dan kondisi apapun hidup yang kita hadapi, ketika itu telah ditentukan dan diputuskan oleh Tuhan, maka kita harus menerima semua ketetapan dan keputusan Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan persekutuan duka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menjawab apa yang dipertanyakan dan dinyatakan oleh Marta kepada Yesus? Kalau engkau ada, tentu saudara saya tidak akan meninggal. Lalu Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta menjawab dengan pikiran bahwa dia mengimani dan mengakui bahwa kebangkitan itu akan terjadi nanti pada saat orang-orang telah mati dibangkitkan. Apa yang dipikirkan oleh Marta tidak seperti apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Bahwa kebangkitan Lazarus tidak terjadi pada saat di masa yang akan datang. Tetapi kebangkitan Lazarus akan terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, Marta tidak mengerti dan memahami tentang soal kebangkitan yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus. Dia hanya mengerti dan memahami bahwa kebangkitan dan peristiwa itu akan terjadi nanti. Tetapi bagi Yesus bukan persoalan nanti, tetapi persoalan sekarang. Itulah sebenarnya menjadi landasan iman percaya kita kepada Yesus. Kita beriman kepada Yesus, nanti kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus kalau kita sudah tua. Nanti kita percaya kepada Yesus kalau kita sudah stroke.
baru paksa diaken datang layani saya di rumah. So tidak bisa pergi gereja. Waktu masih muda, masih kuat, hanya jalan ke sana kemari, cuek orang beribadah. Benar tidak? Ini kenyataan. Karena itu yang mau ditekankan oleh Yesus kepada Marta adalah bukan persoalan nanti, tapi persoalan sekarang. Realita yang akan terjadi di depan mata itu yang terpenting bagi Yesus. Mungkin ini juga menjadi pesan bagi Ibu LC. Ketika sepeninggal suami, bukan nanti baru akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, tetapi sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marta termasuk adalah saudara Maria yang turut bertanggung jawab atas kematian Lazarus. Mereka adalah kakak beradik yang bertanggung jawab mengurus Lazarus ketika dia sakit. Tentu sebagai seorang saudara perempuan, mereka harus melakukan apapun untuk menolong supaya saudara mereka Lazarus mendapatkan perawatan yang baik dan mendapatkan kesembuhan. Tetapi justru kenyataannya berbalik, saudara mereka meninggal. Saudara-saudara, apa yang menjadi harapan dan kerinduan Marta dan Maria itu jauh dari harapan. Dengan sekuat tenaga, dengan memberi perhatian yang tulus atas proses yang dialami oleh Lazarus ketika dia sakit, mereka berharap bahwa saudara mereka akan kuat dan pulih. Tetapi pada kenyataannya, saudara mereka meninggal. Menjadi kesedihan bagi Maria dan Marta menghadapi situasi dan kondisi itu. Sebab mereka telah berupaya untuk menyuruh utusan menyampaikan kepada Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit, dengan harapan bahwa Yesus akan hadir untuk menyembuhkannya. Tetapi Yesus pun tidak pernah kunjung datang. Mungkin juga sama seperti Maria dan Marta, kita akan berpikir bahwa Yesus menunda waktu, atau Yesus tidak peduli, atau Yesus tidak mau tahu dengan beban dan pergumulan yang dihadapi oleh Marta dan Maria atas keberadaan saudara mereka Lazarus. Mungkin juga kita akan berpikir seperti mereka bahwa dalam situasi dan kondisi yang begitu berat, tantangan, persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, mungkin juga kita mengatakan bahwa Yesus tidak peduli lagi dengan kita. Saudara-saudara, sebenarnya tujuan Yesus tidak hanya sekedar menunjukkan kepada Maria dan Marta, tetapi juga kepada orang-orang pada saat itu bahwa ada saat dan waktu bagi Yesus untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dari Yesus sendiri. Yesus tidak bermaksud menunda waktu untuk datang mengunjungi Lazarus, tetapi ketika Lazarus meninggal, disitulah kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa Yesus juga berkuasa atas kematian. Saudara-saudara, karena itu dalam setiap beban, persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami, ketika doa-doa kita belum terjawab, janganlah kita berpikir bahwa Yesus menunda-nunda waktu. Sebab waktu bagi Yesus tidak sama seperti waktu bagi kita.
Mungkin kalau saatnya Maria dan Marta mendesak Yesus hadir dan memberi kesembuhan bagi Lazarus, mungkin juga ini akan menimbulkan rasa kesombongan bagi Maria dan Marta. Kalau saya tidak suruh orang, mungkin saudara saya ini akan meninggal. Tetapi waktu bagi Yesus, perhitungan bagi Yesus itu tidak sama dengan waktu dan perhitungan bagi kita manusia. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan buat. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, seakan kita memaksa Yesus untuk mengikuti apa yang menjadi maunya kita. Sementara pada sisi yang lain kita tidak pernah mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dalam peristiwa kedukaan dari kekasih kita, almarhum Bapak Restu Jemi Antonius, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, akan semakin membuka mata hati dan iman percaya kita, bahwa rasa duka yang dialami oleh istri, anak, dan semua keluarga, termasuk orang tua mama terkasih yang masih ada, firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita semua, supaya kita benar-benar menaruh harap dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan apa yang menjadi perhitungan-perhitungan Tuhan, bukan melakukan apa yang menjadi perhitungan-perhitungan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya berdasarkan waktu Tuhan, bukan berdasarkan waktu kita. Karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya bagi kita, dan Tuhan tahu juga apa yang harus dilakukannya bagi keluarga ketika menghadapi duka cita seperti ini. Tuhan tidak akan membiarkan istri terkasih tanpa suami lagi untuk berjalan sendiri, berjalan di bayang-bayang ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ada Tuhan yang akan mendampingi dan mengembalakan Ibu Elce bersama dengan anak terkasih. Ada Tuhan yang senantiasa menyediakan masa depan untuk keluarga, untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Amin.